Malam itu turun perlahan. Angin membawa hawa dingin yang merayap masuk melalui celah jendela kamar kos Raka. Ruangan kecil yang hanya ditemani lampu temaram dan suara kendaraan yang mulai jarang lewat. Raka duduk sendirian di ujung tempat tidurnya, masih memakai kemeja kerja yang baunya bercampur debu jalanan. Hari itu terasa berat, seperti banyak hari-hari sebelumnya. Pulang kerja bukan lagi sesuatu yang ditunggu. Tidak ada obrolan hangat, tidak ada meja makan yang ramai, dan tidak ada suara yang memanggil namanya. Hanya keheningan. Keheningan yang lama-lama seperti punya bentuk dan beratnya sendiri. Raka bersandar pelan ke dinding, memejamkan mata sebentar, berharap pikirannya sedikit tenang. Tapi di menit berikutnya, sesuatu terjadi. Samar, hampir tak terdengar, wangi tumisan bawang putih menyeruak begitu lembut. Raka membuka matanya perlahan. Dan keningnya berkerut bingung. Dia menoleh ke arah dapur sempit di pojok ruangan. Dan kosong. Wajannya kosong. Kompor mati. Ya, tidak ada apapun yang sedang dimasak. Tapi aroma itu nyata. Hangat. Menguar perlahan seperti seseorang sedang mengaduk kasih sayang di atas api kecil. Aroma ini, gumamnya. Dan suara itu keluar begitu lirih, penuh rindu. Ini aroma masakan ibu. Ya, sejenak dada Raka terasa ditarik ke masa lalu. Ada rasa hangat yang merambat, tapi di baliknya ada rasa perih yang tidak bisa dia jelaskan. Aroma itu begitu khas, begitu akrab. Campuran bawang putih, minyak panas, dan sedikit wangi rumah. Malam itu, di kos kecilnya yang sunyi, Raka merasa seperti ada sesuatu yang mengunjunginya. Bukan dalam bentuk sosok, tapi dalam bentuk kenangan yang mengetuk pelan. Raka pun mencoba menarik nafas lebih dalam, memastikan kalau itu bukan imajinasinya. Tapi semakin dia hirup, aroma itu semakin jelas, semakin hidup. Seolah-olah ada tangan lembut yang menggenggam hatinya dan berbisik, "Pulanglah sebentar, walau hanya lewat ingatan." Raka terdiam lama, sangat lama. Dan di antara rasa lelah, dia tiba-tiba merasa seperti anak kecil yang baru pulang main sore-sore. Berlari ke dapur dan melihat ibu tersenyum sambil memasak. Suasana kamar yang tadinya dingin berubah hangat. Bukan oleh suhu, tapi oleh sesuatu yang lebih lembut. Yaitu kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Raka membiarkan dirinya rindu. Rindu rumah, rindu suara, rindu tawa, rindu sesuatu yang dulu dia anggap biasa, yaitu masakan ibu. Dan di antara aroma samar itu, ada bisikan halus dalam hatinya. Kalau suatu kenangan masih bisa datang sejauh ini, berarti dia belum pernah benar-benar pergi. Ya, malam itu pelan-pelan menyentuhnya, membuatnya sadar meski ia jauh dan meski ia sendiri, ada hal-hal kecil yang ternyata masih menjaga dirinya dari dalam. Bukan hal yang besar, bukan hadiah mahal, hanya
aroma masakan ibu. Aroma yang bisa membuat seseorang merasa pulang tanpa harus benar-benar kembali. Aroma itu masih mengambang di udara ketika Raka kembali memejamkan mata. Kali ini, dia membiarkan dirinya hanyut lebih jauh, lebih dalam, ke tempat yang selama ini dia hindari karena terlalu menyentuh perasaannya. Dan perlahan, ruangan kos yang dingin itu mulai memudar dari pikirannya, digantikan oleh sebuah ruang yang jauh lebih akrab. Meja makan kayu tua, motif taplak bermekaran bunga kecil dengan warna yang sudah sedikit pudar, serta dinding rumah yang pernah dicat krem tapi sekarang lebih condong ke warna coklat lembut karena usia. Dan kursi-kursi kayu yang kalau diduduki selalu mengeluarkan bunyi kecil yang khas. Raka seperti benar-benar berada di sana, di rumah lamanya, di masa ketika dia masih kecil dan tidak pernah memikirkan apakah hidup akan sesulit ini saat dewasa. Dia melihat dirinya versi kecil. Dirinya berlari masuk rumah, kakinya kotor, penuh debu tanah, nafasnya terengah-engah setelah berjam-jam bermain di halaman. Dan ketika pintu digeser dengan kasar, pintu itu membuat suara berderit yang selalu membuat ibunya menegur pelan. Pelan-pelan Kak, nanti rusak pintunya. Dan di dapur, seperti selalu, ibu berdiri menghadap kompor. Rambutnya diikat sederhana. Bajunya bau bawang dan minyak. Bau yang dulu Raka pikir bau biasa. Tapi kini, rasanya seperti aroma yang paling menenangkan di dunia. Bu, lapar. Suara kecil itu nyaring dan manja. Ibu menoleh sambil tersenyum. Senyum itu bukan sekedar senyum, lebih seperti rumah dalam bentuk wajah manusia. Ibu pun menyaut. Ya ampun, baru juga main sebentar udah lapar lagi. Sini, ibu bikinin dulu. Raka kecil menyeret kursinya, naik dengan setengah memanjat. Lalu duduk gelisah sambil menunggu ibu menyajikan makanan. Kadang dia mengetuk-ngetukkan sendok ke meja karena tidak sabar. Kadang dia mengayun-ayunkan kaki seolah detik terasa terlalu panjang. Dan akhirnya ibu meletakkan piring di depannya. Terkadang sayur bayam bening dengan aroma segar. Di lain hari, sambal terasi yang sedikit pedas tapi selalu pas di lidah. Kadang juga telur dadar. Hidangan paling sederhana tapi entah kenapa terasa megah di masa kecil. Raka kecil akan segera menyuap tanpa menunggu, tanpa berpikir, dan tanpa menahan diri. Dia makan seperti dunia akan berakhir. Seperti itu adalah makanan paling enak yang pernah ada. Karena memang begitu adanya. Setiap suap membuat ibu tersenyum. Kadang sambil mengusap kepala kecil Raka. Kadang sambil berkata pelan, "Makan yang banyak ya. Kamu tumbuh, ibu ikut senang." Sederhana bukan? Bahkan terlalu sederhana. Sampai Raka dewasa, dulu menganggap semua itu adalah hal biasa yang tidak perlu disyukuri. Padahal sekarang, kenangan itu terasa seperti harta yang nilainya tidak bisa diganti oleh apapun. Dalam lamunan itu, Raka dewasa memperhatikan dirinya yang masih kecil. Dengan mulut belepotan kecap, dengan pipi bulatnya yang polos, dengan dunia yang begitu sederhana,
dan cinta yang selalu hadir tanpa dia sadari. Dia mengingat suara sendok beradu dengan piring, suara kipas angin tua berputar pelan, suara ayahnya yang membolak-balikkan koran sambil sesekali menertawakan berita receh. Suara televisi yang menayangkan sinetron sore, dan suara ibu. Suara yang tidak pernah hilang dari kepalanya. Momen-momen kecil itu membentuk sebuah simfoni lembut yang kini di usia dewasa sangat dia rindukan. Saat dia sudah jauh, saat sudah besar, dan sudah sibuk mengejar hidup. Saat itulah Raka baru sadar. Yang dia kejar ternyata tidak pernah bisa menggantikan kenyamanan sederhana yang dulu selalu menunggunya pulang. Raka menelan ludah. Karena tiba-tiba dadanya terasa hangat dan berat dalam waktu yang sama. Dia pun bertanya dalam hati, kapan terakhir kali aku duduk makan bersama ibu tanpa terburu-buru? Dan jawabannya, entah, dia tidak ingat. Yang dia ingat justru momen-momen ketika dia menolak masakan ibu. Ketika ia pulang terlambat sehingga makanan sudah dingin. Ketika ia merasa masakan ibu biasa aja. Padahal di balik itu ada kerja keras, ada usaha, dan ada cinta yang tidak pernah dipamerkan. Dan ingatan itu menghantamnya pelan. Tidak menyakitkan seperti pukulan, tapi perihnya merayap. Seperti luka lama yang baru disadari keberadaannya. Di meja makan imajiner itu, Raka dewasa merasa ingin menangis. Namun air mata tidak turun. Yang turun hanya kesadaran. Kesadaran bahwa ada hal-hal kecil yang dulu dia anggap biasa. Padahal justru itulah hal-hal yang paling ia butuhkan saat ini. Dan di tengah ingatan itu, ibu tersenyum pada Raka kecil. Senyum yang sama sejak dulu. Seolah memandang Raka dewasa yang sedang merindukannya. Sebuah senyum yang seakan berkata, kamu boleh jauh, kamu boleh sibuk, tapi cinta ibu tetap di sini, di rumah, di kenangan, dan di hatimu. Aroma kenangan itu semakin pekat saat Raka membuka mata kembali. Kosnya masih sama. Kecil, sederhana, dengan lampu kuning temaram yang kadang kedip sendiri. Namun rasa di dadanya tidak sama. Ada kehangatan sekaligus kekosongan yang saling bertubrukan. Di dalam keheningan itu, pikirannya kembali berjalan. Perlahan, menariknya masuk ke dalam salah satu senja favorit masa kecilnya. Waktu itu, sore hari. Langit sedang menggantungkan warna jingga yang merembes perlahan ke ungu. Ayam-ayam di halaman mulai kembali ke kandang. Dan suara anak-anak yang tadi bermain petak umpet perlahan berganti menjadi tawa yang semakin menjauh. Raka kecil sedang duduk di teras, menggoyang-goyangkan kakinya sambil memandangi jalan desa yang berdebu. Di tangannya ada mobil-mobilan dari kayu, buatan ayah. Ayah Raka adalah laki-laki dengan tangan kasar tapi senyum lembut. Dia sedang duduk di sampingnya, menyalakan rokok sambil membaca koran. Sesekali, ayah menepuk kepala Raka kecil sambil berkata, besok
ayah bikinin mobil baru lagi ya kalau kamu dapat ranking di sekolah. Raka kecil selalu mengangguk bersemangat. Meski ia tahu ranking bukan hal yang mudah, tapi hadiah buatan ayah selalu membuatnya ingin mencoba. Dari dapur, suara-suara kecil terdengar samar. Suara ulekan menghantam cabai, suara panci tutupnya bergetar, suara sendok mengaduk sayur, dan entah kenapa suara-suara itu seperti musik latar masa kecil Raka. Suara yang dulu dianggap biasa aja, tapi kini di rentang usia yang berbeda, suara itu seperti sebuah pelukan. Ibu yang sedang memasak sering bersenandung kecil. Lagu-lagu lama yang bahkan Raka kecil pun tidak tahu judulnya. Tapi senandung itu selalu membuat rumah terasa hidup. Kak, masuk yuk, udah mau gelap. Ibu memanggil dari dapur. Suaranya hangat dan lembut, tapi tegas seperti angin sore yang merangkul perlahan. Raka kecil langsung bangkit, mengambil mobil kayunya dan berlari masuk. Ayah hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, "Anak ini gak pernah pelan-pelan ya kalau jalan." Di dalam dapur, lampu kuning mulai menyala. Cahayanya memantul di panci dan membuat ruangan itu terlihat seperti tempat paling nyaman di dunia. Ibu sedang mengaduk sayur bayam yang hampir matang. Gorengan tempe ada di dalam wadah. Nasinya mengepul dari penanak nasi, memenuhi dapur dengan aroma pulang. Raka kecil mencuri sepotong tempe panas. Tangan ibu langsung menepuk pelan punggung tangannya sambil tertawa. "Aduh nak, panas itu. Sabar dulu ya. Kamu tuh mirip banget kayak ayah waktu kecil." Dan Raka kecil cengar-cengir sambil mengibas-ibaskan tempe panas itu, lalu tetap memakannya meski lidahnya kepedasan. Ayah yang masuk tertawa sambil berkata, "Itu gara-gara masakan kamu enak, Bu. Jadi orang tidak sabar." Dan dapur kecil itu penuh tawa, penuh aroma, dan penuh kehidupan. Raka dewasa kini menarik nafas panjang. Kenangan itu begitu hidup hingga ia hampir lupa bahwa ia sedang berada di kos kecilnya yang sunyi. Tidak ada ayah yang sedang membalik koran. Tidak ada ibu yang mengaduk sayur sambil bernyanyi. Tidak ada kursi berderit. Tidak ada tawa kecil yang memecah ruangan. Tidak ada suara piring. Dan tidak ada aroma nasi hangat. Yang ada hanya bunyi jam dinding, denting kipas angin kecil, dan dirinya sendiri. Keheningan itu dulu terasa biasa. Bahkan dia cari untuk ketenangan. Tapi sekarang kesunyian itu justru terasa seperti belukar yang tumbuh menutup dada. Raka merasakan matanya memanas. Bukan sedih yang meledak-ledak, tapi sedih yang merayap. Pelan menyentuh tiap memori kecil yang selama bertahun-tahun dia tumpuk dan abaikan. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami bahwa masakan ibu bukan cuma soal rasa, bukan sekedar sayur bening atau tempe goreng atau telur dadar, tapi tentang kebersamaan, tentang rumah yang hidup, tentang suara-suara kecil yang membuat seseorang merasa aman, tentang cinta yang hadir tanpa pernah diumumkan,
tentang hal-hal kecil yang akhirnya hilang tanpa ia sadari. Dan keheningan malam itu mengajarinya sesuatu, bahwa rindu yang paling berat bukan pada tempat, tapi pada momen-momen kecil yang tidak bisa diulang. Pada suara-suara yang kini hanya tinggal gema. Pada tawa yang kini hanya ada di kepala. Pada aroma masakan yang kini hanya hadir lewat kenangan. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia tidak menangis keras. Dia hanya diam, membiarkan hangat perih itu mengalir pelan, membersihkan segala penyesalan yang dulu dia anggap kecil. Dan malam itu hening menjadi guru. Sebuah guru yang lembut tapi tegas, mengajarinya arti kehilangan dan betapa berharganya hal-hal sederhana yang dulu ia punya. Setelah kenangan panjang itu perlahan memudar dari bayangan, Raka menarik nafas dalam-dalam. Hatinya penuh, dadanya terasa sesak. Tapi di balik itu ada sesuatu yang hangat. Seperti ada cahaya kecil yang akhirnya menyala setelah lama padam. Aroma masakan ibu yang tadi samar masih teringat kuat. Dan entah mengapa, malam itu Raka merasa ada dorongan kecil. Dorongan lembut yang selama ini tidak pernah dia hiraukan, yaitu dorongan untuk memasak. Dia pun menatap dapur di kos kecilnya. Sederhana sekali. Hanya satu kompor kecil, satu wajan, satu panci, dan beberapa bumbu. Dan selama ini, semua itu lebih sering dia biarkan tergeletak begitu saja. Biasanya dia hanya akan pesan makanan lewat aplikasi. Lebih cepat dan lebih praktis, katanya. Tapi malam itu, praktis bukan yang ia cari. Malam itu, dia ingin merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar makan. Dia ingin merasakan rumah. Raka bangkit perlahan dari tempat tidur. Langkahnya terasa berat tapi mantap. Seperti sedang kembali menghidupkan sesuatu yang lama ia tinggalkan. Dia pun membuka rak kecil dekat kulkas dan menemukan bawang putih yang masih tersisa beberapa siung. Bawang putih kecil itu, kulitnya sudah agak keriput. Tapi ketika dia memegangnya, ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya. Bukan sekedar panasnya lampu dapur, tapi hangat dari kenangan. Dengan hati-hati, dia mengupas bawang itu. Kulit keringnya terkelupas, jatuh ke talenan seadanya. Raka tersenyum kecil tanpa sadar. Karena gerakan itu sangat familiar. Terasa seperti gerakan ibu yang dulu sering dia perhatikan dari balik pintu dapur. Ibu selalu bilang, masakan itu bukan soal jago atau tidak. Yang penting hatinya ikut masuk. Raka belum tentu jago, tapi malam itu hatinya ada di sana sepenuhnya. Dia memotong bawang putih itu tipis-tipis. Pisau itu memantulkan cahaya lampu kuning yang lembut. Setiap irisan berbunyi pelan, seolah memberi ritme pada suasana malam. Raka menyalakan kompor. Api kecil menyala biru, membuat wajan perlahan memanas. Dia menuang sedikit minyak, dan beberapa detik kemudian, minyak itu mulai bergelombang tipis. Lalu, dia memasukkan potongan bawang putih. Suaranya lembut, tapi sakral.
Aroma bawang putih tumis langsung memenuhi ruangan kecil itu, menyebar di udara dan menghangatkan suasana. Aroma itu sama, persis seperti aroma masa kecilnya. Seperti aroma yang dulu menyambutnya sepulang bermain. Seperti aroma yang menandakan makanan ibu sebentar lagi siap. Raka menutup mata sejenak. Bukan untuk tidur, tapi untuk menikmati setiap detik kecil yang terasa sangat rumah. Dia kemudian mengambil telur dari kulkas. Telur sederhana, hanya satu. Tapi telur itu seperti emas baginya malam itu. Dia memecahkannya perlahan, tidak tergesa dan tidak asal. Telurnya jatuh ke dalam mangkuk kecil. Putih dan kuningnya tercampur sedikit, membentuk warna hangat yang mengingatkannya pada cahaya lampu di dapur rumahnya. Raka mengaduknya perlahan, begitu perlahan hingga suara garpu yang mengaduk mangkuk terdengar lembut, nyaris seperti musik yang mengisi keheningan yang sebelumnya terlalu sepi. Ketika wajan sudah benar-benar panas dan bawang putih berubah keemasan, dia menuang telur itu. Telur menyebar, memenuhi wajan, berbuih di tepinya. Aroma gurihnya mulai menyatu dengan aroma bawang putih. Sebuah kombinasi yang dulu selalu mengundang Raka kecil untuk duduk manis di kursi dapur. Ia memasak tanpa banyak teknik, tanpa trik, tanpa resep. Hanya mengikuti apa yang dulu ia lihat dari ibu. Sesederhana itu. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuat hatinya terasa sangat penuh. Ketika telur itu matang, dengan tepi yang agak kecoklatan, dia memindahkannya ke piring. Piring polos berwarna putih. Namun malam itu, piring ini terasa seperti wadah bagi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kenangan yang akhirnya bisa disentuh. Raka duduk di dapur kecilnya, sendirian. Hanya ditemani telur dadar sederhana buatan tangannya sendiri. Dia mengambil sendok. Tangannya sempat bergetar halus. Lalu dia menyuap sedikit, hanya sedikit. Dan begitu telur itu menyentuh lidahnya, dunia berhenti sebentar. Rasa itu sederhana. Tidak ada bumbu istimewa, tidak ada topping mewah, tidak ada teknik chef terkenal. Tapi rasa itu menghadirkan rumah, menghadirkan ibu, menghadirkan suara tawa di dapur, menghadirkan kehangatan malam-malam yang dulu terlalu sering ia lewatkan. Tanpa sadar, air mata Raka mengalir. Bukan tumpahan besar, hanya setetes, dua tetes yang jatuh pelan menandai piringnya. Dia menutup mulut dengan punggung tangan, menahan isak kecil. Dia bukan menangis karena sedih. Dia menangis karena akhirnya mengizinkan dirinya untuk merasa. Untuk merasakan rindu, merasakan kehilangan, merasakan cinta, merasakan rumah meski ia jauh dari rumah. Dan di antara isaknya yang lembut, dia berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata sesedikit ini pun bisa menyembuhkan ya. Malam itu, telur dadar sederhana menjadi obat. Sebuah sesendok kecil yang menenangkan hati yang lelah. Sebuah rasa yang membawa pulang jiwa yang sempat tersesat dalam kesibukan dan kesunyian.
Raka menyelesaikan suapan terakhirnya dengan gerakan pelan. Telur dadar sederhana itu kini tinggal sisanya. Namun efeknya masih menetap di dalam dada. Hangat, lembut, seperti pelukan yang tidak terlihat. Dia meletakkan sendok perlahan, seolah takut mengganggu keheningan malam yang baru saja berubah menjadi teman, bukan lagi musuh. Raka menyandarkan tubuhnya pada kursi kayu kecil di dapurnya. Di atas meja, cahaya lampu kuning menggantung redup, memantulkan bayangan lembut di permukaan piring. Tidak ada suara kecuali detak jam dinding dan nafasnya sendiri. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kesendirian itu tidak terasa menakutkan, tidak sesepi dulu. Karena hati Raka sudah diisi sesuatu yang sudah lama hilang, yaitu rasa pulang. Dia menatap piring kosong itu lama, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak terpaksa, bukan senyum yang dibuat-buat, tapi senyum yang datang dari ingatan bahwa dia pernah dicintai begitu tenang dan begitu sederhana. Bu, dia berbisik pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar, tapi dia tahu siapa yang dia panggil. Terima kasih ya, Bu. Bukan hanya untuk masakan, tapi untuk seluruh cinta yang tidak pernah ia mengerti sewaktu kecil. Untuk tawa di dapur, untuk aroma masakan yang mengisi rumah, untuk tangan hangat yang mengelus rambutnya, untuk suara lembut yang memanggilnya setiap sore, dan untuk semua hal yang dulu dia anggap sepele, yang ternyata menjadi fondasi hatinya hari ini. Setelah beberapa menit membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan itu, Raka bangkit. Gerakannya tenang. Dia mencuci piringnya perlahan. Bukan seperti biasanya yang tergesa dan asal. Air keran menyentuh piring, membuat suara gemericik ringan yang entah kenapa terasa menenangkan. Begitu semua selesai, dia berjalan ke arah jendela kecil di kosnya. Jendela itu menghadap ke langit malam. Gelap, tapi bertabur bintang-bintang kecil yang redup namun tetap bersinar. Raka membuka jendela sedikit. Udara malam dia biarkan masuk, dingin dan lembut. Ia menghirupnya dalam-dalam. Dan tiba-tiba dia merasa lebih ringan. Seperti ada beban yang lepas dari dadanya. Seperti ada simpul yang akhirnya terurai pelan-pelan. Malam itu, dengan piring bersih dan aroma bawang putih yang masih tersisa di udara, Raka menyadari satu hal penting. Bahwa pulang tidak selalu harus kembali ke rumah masa kecilnya. Kadang, pulang berarti kembali kepada dirinya sendiri. Kembali pada kenangan yang membuat kita menjadi siapa kita hari ini. Kembali pada hal-hal kecil yang dulu kita tinggalkan. Kembali pada rasa syukur yang sempat hilang. Dan kembali pada cinta yang bentuknya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Raka memeluk dirinya sendiri dengan kedua tangan. Gestur kecil dan sederhana, tapi penuh makna. Seolah dia sedang berkata kepada dirinya sendiri bahwa kamu sudah berjalan jauh, kamu sudah cukup. Sekarang istirahatlah. Lalu dia menutup jendela perlahan, mematikan lampu dapur dan kembali ke kamarnya.
Dia berbaring dengan posisi miring, menarik selimut hingga sebatas dada. Aroma masakan ibu masih terbayang samar. Tapi kini bukan lagi aroma yang menyakitkan, melainkan aroma yang menenangkan. Seperti wangi bantal masa kecil yang selalu membuat tidurnya lebih nyenyak. Matanya mulai terasa berat. Kelopak matanya menutup perlahan. Dan sebelum dia benar-benar tertidur, pikiran kecil melintas dalam benaknya. Sebuah pikiran sederhana, manis, dan penuh harapan. Besok, mungkin aku bisa masak lagi. Mungkin aku bisa mengulang kehangatan itu walau dengan caraku sendiri. Mungkin aku bisa belajar mencintai hidup ini lebih pelan. Dan dengan senyum kecil di sudut bibirnya, Raka akhirnya tenggelam dalam tidur paling tenang yang pernah dia rasakan sejak lama. Karena malam itu, dia berhasil pulang, meski tanpa berpindah tempat. Dia hanya pulang lewat satu hal sederhana, yaitu mengingat masakan ibu. Selamat malam. Percayalah, semua akan baik-baik saja.